Oke, jadi selamat siang Bu Minerva dan Bapak. Jadi di sini aku James mau melakukan sumatif eh, terhadap orang tua yang menjelaskan bagaimana sistem pencernaan pada manusia, terutama salah satunya pada orang tua itu Bapak. Nah, pertama itu Tuhan sudah menciptakan manusia dengan akal dan budinya untuk mempelajari sistem pencernaan manusia. Nah, kebetulan kami itu kami sedang belajar sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama tuh kita mau menghitung eh, total energi atau kalori yang harus ada di dalam tubuh Bapak. Nah, jadi sesuai dari data yang sudah aku minta sama Bapak, yaitu mulai dari data tinggi badannya itu 168, lalu berat badannya 61 kilo dan umurnya 50 tahun. Kita bisa menghitung berat badan ideal Bapak itu 168 dikurang tinggi badan 168 cm itu tinggi badan dikurang 100 cm lalu dikurang 10%, lalu 168 itu tinggi badan Bapak dikurang 100 cm yang hasilnya itu 61 kilo. Jadi kurang lebih tuh Bapak itu udah mencapai berat badan ideal yang sesuai dengan tinggi badan Bapak. Lalu kita mau ngitung kalori yang harus ada dalam tubuh Bapak. Jadi kayak kalori yang harus, kalau misalkan kalorinya sama sama makanan yang setiap hari bawa makan, berarti itu udah mencapai salah satu menjaga kesehatan Bapak, itu menjaga kalori tubuh. Nah, caranya itu 1375. Oh ya, sebelumnya itu kita harus mencari angka metabolisme basal. Itu salah satu cara untuk menghitung total energinya itu 6,430 ditambah nih 13,7516 dikali 61, yaitu berat badan Bapak, lalu ditambah 5,0033, yaitu dikali 168, yaitu tinggi badan Bapak, dikurang 6,7550, itu dikali 50, yaitu berat badan umur Bapak. Lalu hasilnya itu 1408,082 kalori. Nah, terus untuk mencari kalori yang harus yang ada dalam tubuh Bapak itu 1375 dikali 1,375 dikali 1408. Nah, itu hasilnya 1936 yang harus ada kalori yang harus ada dalam tubuh Bapak untuk menjaga keseimbangan kalorinya. Nah, terus ada indeks massa tubuh. Nah, kita itu mau menghitung bagaimana Bapak itu termasuk orang yang ideal badannya atau tidak. Nah, berat badannya kan ya 61 dibagi 1,68 kuadrat. 1,8 kuadrat itu dari meter. Itu kan sentimeter jadi meter. Itu tinggi badan jadi meter. Nah, jadi 63. Jadi 1,68 kuadrat 1,8 kuadrat itu jadi 2,8224. Jadi 63 dibagi 28224. 61 dibagi 28224 jadi 22,3. Itu termasuk berat badan, itu termasuk dalam kategori normal. Bapak itu adalah orang yang normal, berat badannya atau bentuk badannya itu normal. Nah, selanjutnya itu kita bakal menyusun bukan menyusun sih, sebelumnya aku udah nyusun makanan yang dan minuman yang sesuai dengan kalori ataupun kalori yang harus ada di tubuh Bapak. Nah, kebetulan kan sebelumnya itu kalori yang harus di dalam tubuh Bapak itu ada 1936 kalori yang harus di dalam tubuh Bapak. Mulai dari makan protein, karbohidrat, sayur-sayuran dan lain-lain, mungkin minum jus dan lain-lain. Nah, di sini sebelumnya aku udah bikin beberapa rancangan makanan yang harus ada, yang mungkin bisa kita bilang ke mama untuk masak setiap harinya. Nah, kurang lebih itu kita nyusunnya itu sesuai dengan kalorinya yang harus ada dalam tubuh Bapak yang udah kita hitung itu 1900-an lah range-nya. Mungkin kita bikin lah 3 hari ke depan lah. Di menu pagi ada 2 porsi nasi, kalorinya 336, telur 2
dengan 180 kalori sayur bayam. Nah, di setiap hari tuh harus makan sayur, kayak itu menjadi salah satu menjaga kesehatan tubuh kita juga, Pak. Terus ada satu porsi ikan teri yaitu 74 kalori. Nah, dua porsi selanjutnya makan siang, dua porsi nasi itu kayak satu genggaman tangan lah ataupun satu bola kasti gitu. Sama 336 kalori, satu ikan goreng 211 kalori, satu porsi kikil 311 kalori. Mama udah mulai sering masak kikil. Nah, itu salah satu yang dapat memompa eh, kalori Bapak ya untuk mencapai 1900 kalori. Selanjutnya itu ada 3 pisang barangan di malam hari dan juga roti yaitu dengan jumlah 311 kalori dan 212 kalori. Nah, sesuai pandangan aku kayak Bapak malam-malam tuh emang Bapak udah sering makan pisang dan juga minum susu ataupun makan roti. Nah, itu mungkin Bapak bisa lanjutkan kebiasaan baik Bapak untuk menjaga kesehatan dan kalori tubuh Bapak. Nah, selanjutnya ya bisa kita lanjutkan sesuai 1900 sekian lah. Itu untuk menjadi kalori Bapak mulai dari makan nasi, minum jus, sayur bayam dan juga ikan itu udah bisa memenuhi kebutuhan kalori Bapak untuk setiap harinya. Nah, itu selanjutnya itu kita bakal lanjut tentang gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan itu bisa aja gangguan itu bisa aja kekurangan protein, kekurangan lemak dan kekurangan karbohidrat. Nah, kebetulan Mama sering masak protein seperti daging ayam, ikan dan lain-lain. Mungkin itu bisa diteruskan secara terus-menerus untuk kedepannya karena tentu saja kekurangan protein dapat menimbulkan penyakit. Nah, kita pertama itu ke protein dulu. Jadi protein itu ada dua jenis, yaitu protein hewani dan nabati. Jadi protein hewani itu berasal dari hewan dan hewani lah pokoknya. Terus lalu ke seperti telur, kacang, susu. Susu. Terus juga kalau protein itu bisa membentuk antibodi dan kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh itu misalkan Bapak sakit, nah itu karena kekurangan protein, misalkan demam seperti itu. Nah, selanjutnya itu protein juga berfungsi untuk memperbaiki jaringan tubuh. Nah, dampak kalau kita kekurangan protein, Pak, itu bisa merusak salah satu organ kita yaitu hati. Nah, hati kalau kekurangan protein itu bisa rusak karena sel tidak bisa bekerja untuk memompa darah. Hati juga berperan penting dalam peredaran darah. Karena itu jika gangguan terjadi pada hati, tubuh kita akan mengalami gangguan dan sangat merugikan. Tentu aja kalau hati itu kan di sebelah mana? Di sebelah sini ya. Nah, kalau itu bisa rusak tuh kayak bisa merusak sistem pencernaan kita. Misalkan hati kan menghasilkan empedu. Nah, itu salah satunya itu mencerna lemak. Jadi misalkan hati kita rusak berarti nanti lemak yang ada di dalam tubuh kita itu nggak bisa dicerna. Padahal lemak itu juga salah satu hal yang penting dalam diri kita. Nah, lalu gangguannya itu sakit ginjal. Sakit ginjal karena sisa metabolisme protein menjadi asam amino itu nggak bisa disaring yang akan menjadi urin. Nah, begitu juga dengan kita kalau penderita penyakit ginjal itu kalau kelebihan protein. Itu karena kalau misalkan kita mengkonsumsi protein yang banyak, itu bikin ginjal kita itu bekerja ekstra. Jadi kita juga harus menjaga keseimbangan. Misalkan pola makan, jangan terlalu banyak makan daging, jangan terlalu banyak juga makan karbohidrat. Jadi harus balance atau seimbang. Selanjutnya itu lemak, Pak. Lalu lemak itu menjadi salah satu sumber energi yang efektif lah. Kalau misalkan kelebihan lemak ya kita tahu lah. Misalkan kalau kelebihan lemak tuh bisa menyebabkan obesitas lah. Obesitas tuh kayak misalkan kita bukan hanya makan lemak doang yang bisa membuat kita kebanyakan lemak, tapi bisa nggak menjaga pola makan, kayak kebanyakan makan protein ataupun yang lain-lain. Juga itu bisa menyebabkan lemak yang kebanyakan makan daging, terus makanan yang mengandung gula. Nah, itu bisa menyebabkan kebanyakan lemak. Selanjutnya karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bisa menimbulkan gangguan kalau kelebihan dan kekurangan.
Nah, itu misalkan kalau kelebihan karbohidrat itu gula gula darah tuh bisa naik, kayak bisa menyebabkan kolesterol. Tentu saja kalau kolesterol itu sangat berbahaya dan bisa memicu kematian. Nah, Bapak juga harus menjaga makanan Bapak, kayak jangan kebanyakan nasi lah, kayak diatur lah, misalkan 2 sendok makan atau 2 porsi aja. Nah, kalau misalkan kekurangan lemak juga, eh, itu juga bisa bikin kita lemas Pak, karena karbohidrat itu salah satu sumber energi. Salah satu sumber energi. Penting bagi kita untuk menjaga karbohidrat. Nah, selanjutnya itu, eh, jika kita kekurangan lemak, tadi aku belum bilang kalau kekurangan lemak itu bakal menimbulkan apa. Nah, lemak itu kan juga bisa menghasilkan vitamin, bukan bisa menghasilkan vitamin, kayak itu salah satu vitamin lah. Jika vitamin itu berkurang dalam tubuh kita itu, pembentukan kulit dan kita juga pembentukan kulit itu bakal terganggu, kayak misalkan mengganti kulit yang sedang luka. Nah, itu bisa terganggu dan bisa menyebabkan lebih lama lagi penyembuhannya. Nah, selanjutnya itu aku bakal ngejelasin pencernaan yang terjadi mau dari mulut sampai anus kita. Jadi di mulut itu kita makan. Nah, kalau mengunyah itu berarti namanya pencernaan mekanik. Itu pencernaan yang secara fisik lah, kayak gigi kita merobek daging ataupun yang lain-lain. Terus kalau kimiawi itu kayak air liur kita. Air liur kita itu eh, mencerna makanan, kayak ada air liur ini kayak membuat makanan kita lebih mudah dikunyah ataupun bisa lebih cepat halus lah. Selanjutnya itu kan kita habis makan ke kerongkongan. Nah, esofagus, kerongkongan itu eh, sebagai penghubung kita, penghubung makanan dari mulut ke lambung. Nah, tentu saja nggak langsung turun aja kayak gitu. Pasti ada salah satu bantuannya itu ada gerakan peristaltik namanya, kayak yang membuat makanan kita turun ke lambung. Nah, di lambung itu juga terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi, yang dimana makanan dicerna oleh dinding-dinding lambung. Dinding-dinding lambung kayak berantu melumatkan lagi, dan juga ada enzim-enzim yang mencerna makanan di lambung, Pak. Nah, enzim-enzim yang bekerja itu kayak misalnya itu asam klorida, ya HCl. Asam klorida itu membantu kita untuk mencerna makanan, kayak membunuh virus lah. Misalkan di makanan kita tuh ada virus. Nah, kalau orang pencernaan makanan apa HCl atau asam kloridanya itu kayak nggak bekerja, bisa keracunan makanan. Nah, itu keracunan makanan disebabkan yaitu karena HCl-nya itu kurang kuat ataupun menanglah virus yang ada di dalam tubuh kita atau makanan kita. Selanjutnya itu ke usus halus. Nah, di usus halus itu makanan diproses. Ada di usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari itu ada beberapa enzim seperti tripsin, amilase, maltase, pankreas. Nah, aku sebutin salah satu fungsinya ya. Jadi pankreas itu berfungsi untuk mencerna lemak. Nah, sebelumnya kan aku bilang di hati itu pankreas itu mencerna lemak. Nah, itu salah satu enzim yang mencerna lemak. Yang sebelumnya kan aku ngejelasin tentang lemak lah. Selanjutnya itu ke usus besar. Nah, di usus besar itu masih termasuk sistem pencernaan juga, Pak. Itu kayak dia itu mencerna nutrisi-nutrisi setelah dicerna oleh usus halus. Itu dicerna oleh usus besar, kayak menyerap makanan sisanya. Lalu setelah itu sisa-sisa makanan dari usus halus kan kayak udah nggak berguna lagi. Daripada mengganggu di dalam tubuh kita sistem pencernaannya, itu disalurkan ke rektum, Nah, di rektum itu sebagai tempat penyimpanan feses. Feses itu kan air apa, hasil metabolisme kita lah. Nah, itu disimpan di situ, lalu nanti dari rektum tuh diberi sinyal ke otak untuk kalau ini udah sakit perut, nanti langsung buang melalui anus. Nah, anus kan seperti kita tahu itu membuang membuang air besar, itu kayak membuang feses kita yang sisa-sisa dari pencernaan makanan yang sudah tidak berguna. Nah, kebetulan kan Bapak nggak ada penyakit-penyakit yang macam-macam lah di umur sekian ini, puji Tuhannya. Kayak misalkan penyakit hati, sakit hati ataupun kayak yang terganggu hatinya, atau sakit ginjal yang kebanyakan makan protein yang menyebabkan sakit ginjal dan lain-lain. Nah, semoga Bapak bisa menjaga kesehatan Bapak melalui apa yang udah aku sampaikan, mulai dari makanan dan minuman yang sudah ada aku saranin. Semoga ilmu yang
atau presentasi yang aku udah jalani sekarang bermanfaat bagi Bapak untuk menjalani kegiatan sehari-harinya. Makasih Bu, dan juga makasih Pak. Ayo Pak bilang makasih ke Bu Minerva. 1, 2, 3. Makasih Makasih Bu Bu Minerva. Minerva. Oke.